Ya, wajar aja digeruduk, LPG memang menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi emak-emak ya pemirsa. Dari informasi tadi, kini mari kita simak informasi terhangat yang sedang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat yang telah kami rangkum dalam segmen Indis Ekonomi. Nah pemirsa, Gaikindo baru saja merilis penjualan mobil edisi Agustus 2025, di mana lagi-lagi penjualannya lebih lambat dari bulan Agustus 2024. Tren pembelian mobil baru ini terus menurun sejak pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Padahal untuk sebagian kalangan masyarakat, selain karena butuh beli mobil, kadang-kadang dianggap menjadi penanda kelas sosial seseorang. Tapi indeks ekonomi apa iya masih banyak yang beli mobil baru? Kita akan cek datanya. Menurut laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, volume penjualan mobil dari pabrik ke dealer atau wholesale di pasar domestik pada Agustus 2025 mencapai 61.780 unit. Angkanya naik 1,5% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau month-to-month. Namun, jika dilihat secara tahunan, volumenya turun 19% secara year on year dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 76.302 unit. Ketua Satuan Gaikindo Yongki Sugiarto pun berharap perekonomian Indonesia dapat segera pulih sehingga dapat mendongkrak penjualan mobil domestik hingga akhir tahun. Sedangkan kalau dari sisi merek, pemirsa, pada Agustus 2025, Toyota ini masih menjadi produsen mobil terlaris di Indonesia dengan penjualan wholesale yakni 18.328 unit. Lalu disusul Daihatsu dan Honda yang masing-masing membukukan wholesale 9.846 dan 6.781 unit. Adapun penurunan penjualan mobil domestik ini pemirsa dipicu oleh beberapa faktor seperti kenaikan suku bunga global, lonjakan non-performing loan atau NPL, dan pengetatan pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan serta daya beli masyarakat yang melemah, imbas ketidakpastian ekonomi dan bisnis yang memicu terjadinya kebangkrutan dan PHK massal. Misal sekarang kita akan lihat tren penjualan mobil bekas. Saat penjualan mobil bekas ke konsumen menurun, pasar mobil bekas di Indonesia kini tengah menikmati pertumbuhan yang signifikan. Meski penjualan mobil baru justru mengalami pelemahan, seperti yang sudah saya paparkan, bahwa Januari hingga Juli 2025 menunjukkan penjualan mobil baru turun 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, pasar mobil bekas pada semester pertama 2025 justru tumbuh 8-10%. Kalau kita mengintip data dari LPM FEB UI, di tahun 2013 jumlah transaksi mobil bekas masih di angka 500 ribuan unit. Tapi lihat pemirsa, di tahun 2023 angkanya melejit hampir 3 kali lipat menjadi 1,4 juta unit. Dan gak berhenti sampai di situ saja, menurut data Gaikindo di tahun 2024, penjualan mobil bekas diprediksi tembus 1,8 juta unit. Kenaikan ini dipicu oleh harga mobil baru yang tinggi, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih mobil bekas yang tidak dikenai pajak seperti BPNKB alias bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dikenakan hanya pada kendaraan baru saat penyerahan pertama, bukan untuk kendaraan bekas. Tarif BPNKB ini ditetapkan oleh setiap provinsi, kira-kira 12,5% di beberapa daerah yang dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Tren ini membuat jaringan dealer mobil bekas semakin berkembang, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan laporan dari Modern Intelligence, pasar mobil bekas Indonesia bahkan diproyeksikan akan terus tumbuh dengan CAGR sebesar 5,79% pada periode 2024 hingga 2029. Lantas apa alasan orang memilih mobil bekas? Kalau kita lihat di poin-poin ini pemirsa, udah pasti alasan paling utama adalah harga yang lebih terjangkau. Iya dong, indeks ekonomi kalau bisa dapat kualitas bagus dengan harga yang lebih murah pasti dikejar.
Selain itu, mobil bekas juga lebih banyak pilihan, nilai penyusutan lebih kecil, pajak lebih murah, nggak perlu inden, pembelian lebih mudah karena bisa melalui platform online. Ini sih kesukaan anak Gen Z ya, yang serba online. Dan terakhir, banyak skema kreditnya juga yang jadi bisa atur budget lebih mudah, khususnya bagi pemula seperti anak muda atau pengantin baru. Well, Indeks Ekonomi sayangnya peralihan konsumen dari mobil baru ke mobil bekas ini menjadi salah satu indikasi penurunan pasar dan daya beli kelas bawah yang tertekan. Bukan berarti memilih mobil bekas itu nggak bagus atau berkualitas, tetapi lebih kepada ini menjadi cerminan bahwa kondisi ekonomi saat ini yang membuat seluruh lapisan masyarakat harus mengambil pilihan tersebut demi menjaga kelangsungan hidup. Dari segmen Indeks Ekonomi tadi,